Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Listiono. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Ibu Inelda Yulita SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah pembelajaran sains terapan. Nah, untuk video penjelasannya, mari kita simak selanjutnya. Oke, di sini untuk paku yang pertama bisa teman-teman lihat semuanya panjang ya ukurannya. Nah, ini kita pukul ke dinding. Nah, itu dengan 3 pukulan ya. Selanjutnya untuk paku yang kedua, dia pendek namun lebar ya. Nah, itu tidak lengket ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, ternyata lengket di dinding dengan 2 pukulan. Oke, selanjutnya untuk paku yang ketiga, tuh pukul ya, dipukul terlihat. Nah, itu dipukul dengan 2 pukulan saja, bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya di sini dengan paku yang selanjutnya kita pukul dengan 4 pukulan kepada dinding, bisa teman-teman lihat semua ya. Oke, ternyata tidak menempel, kita ulangi lagi. Nah, akhirnya menempel juga di dinding dengan 4 pukulan. Selanjutnya paku kedua dengan 4 pukulan juga, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ternyata jatuh dan tidak menempel. Nah, kita lanjutkan lagi ya dengan 4 pukulan. Oke, itu baru 2 paku ya. Nah, selanjutnya ini paku yang jatuh tadi, kita pukul ulang ya dengan 4 pukulan. Nah, ternyata tidak menempel juga, kita ulangi lagi. Oke. Nah, akhirnya menempel juga, ternyata membutuhkan 5 pukulan. Nah, jadi selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ya untuk pakunya yang menempel. Tuh, bisa teman-teman lihat tekanan yang dihasilkan kepada tembok membentuk sebuah lubang, bisa teman-teman lihat ya. Oke, terlihat dengan jelas, kita zoom. Oke. Nah. Oke, kita zoom lagi. Nah, teman-teman bisa melihat dengan jelas ya, itu terdapat lubang di dekat bekas pukulan paku. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ya dengan jelas. Oke, berikut adalah kesimpulan berapa pukulan sih yang diperlukan agar paku itu benar-benar menancap di dinding. Oke, kita zoom dulu biar teman-teman terlihat. Nah, ini paku pertama. Ini dipukul ya. Nah, dipukul sampai benar-benar, dan ternyata terdapat 15 pukulan. Oke, selanjutnya paku kedua dipukul hingga benar-benar menancap, ternyata didapatkan dengan 16 pukulan. Nah, selanjutnya paku yang ketiga yang kecil
Nah, bisa teman-teman lihat ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Ini dipukul hingga menancap dengan banyaknya pukulan itu sampai 14 pukulan. Nah, baiklah. Di sini kita zoom ya ke paku biar teman-teman bisa melihat yang dihasilkan dari belasan pukulan tadi dari masing-masing paku. Oke, dari kanan dan kiri sudah terlihat, bisa teman-teman lihat ya semuanya dengan jelas. Oke, nah ini paku yang pertama, paku yang kedua, dan paku yang ketiga. Bisa teman-teman lihat ya, menancapnya itu berbeda-beda kedalamannya dan juga berbeda-beda pukulan yang diperlukan agar menancap pada dinding. Dari sini bisa kita lihat ya, bahwasannya ternyata bervariasi pukulan pada palu agar menancap. Nah, untuk ini versi ketika di lantai ya. Ini paku yang pertama kita pukulkan di lantai. Bisa teman-teman lihat ya, itu dipukul. Nah, menancap di lantai. Selanjutnya paku yang kedua, bisa teman-teman lihat, paku tersebut dipukulkan ke lantai. Nah, menancap juga. Selanjutnya paku yang ketiga yang kecil tadi, bisa teman-teman lihat ya. Nah, jatuh pula. Oke, nah ini pakunya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, kita pukulkan juga pakunya ke lantai. Ternyata meleset pukulannya. Kita geser sedikit. Nah, oke. Kita geser lagi biar posisi kameranya jelas ya buat teman-teman melihatnya. Nah, oke, kita pukul dan menancap juga di lantai. Bisa teman-teman lihat ya, masing-masing memiliki tekanan yang berbeda untuk menancap pada lantai. Begitu juga tadi dengan dinding, sehingga paku itu bisa menancap. Oke, baiklah, kita bandingkan ya. Paku pertama dipukul hingga 35 kali untuk bisa menancap pada lantai, yang bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu sebanyak 35 kali pukulannya. Selanjutnya pada paku yang kedua, bisa teman-teman lihat, paku ini dipukul sebanyak 20 kali hingga menancap pada lantai seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya untuk paku yang ketiga, bisa teman-teman lihat ya pakunya. Nah, pukulan pada paku yang ketiga ini sebanyak 30 buah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini dipukul sebanyak 30 kali hingga benar-benar menancap pada lantai. Bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, masing-masing paku memiliki tekanan yang berbeda hingga bisa menancap pada lantai seperti dinding tadi. Nah, ini adalah hasil dari beberapa pukulan yang berbeda dari masing-masing paku. Seperti yang teman-teman bisa lihat, lubang yang dihasilkan juga berbeda. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, dari ketiga paku ini masing-masing memiliki lubang yang berbeda dengan tekanan atau pukulan yang berbeda. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasannya semakin kecil paku dan runcingnya, maka ia jika diberi sedikit tekanan ataupun banyak tekanan ketika memukulnya dengan palu, maka akan mudah menancap dibandingkan dengan paku yang ukurannya sedang atau panjang, karena memerlukan tekanan yang begitu besar dan juga ketelitian agar tidak bengkok pada pakunya sendiri. Nah, ini gambar-gambarnya atau videonya, bisa teman-teman lihat ya. Hasil dari pukulannya tadi memiliki hasil yang berbeda dan lubang yang berbeda dihasilkan dari paku-paku tadi.
bisa teman-teman simak dan lihat dengan jelas ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja video terkait dari pembelajaran sains terapan yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf terlebih terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.